Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita bicara lagi tentang kemanusiaan dan dalam arti yang sesungguhnya. Kita baca dulu di Yesaya 58 tentang puasa. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Allah, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga?" Dan Allah menjawab, bukan puasa seperti itu yang kukendaki, pada ayat 6. Yaitu tapi puasa yang kukendaki adalah supaya kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya kamu memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan roti-rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang-orang yang miskin yang tidak punya rumah. Tetapi apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan segera pulih. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari untuk memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun kamu senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu, dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan tempat, supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, seringkali kalau kita puasa tidak makan, kemudian ada orang makan di depan kita, waduh, marahnya luar biasa. Itu penghinaan bagi mereka yang berpuasa katanya. Tapi Tuhan mengatakan bukan itu puasa yang kukendaki. Maka dikatakan oleh Tuhan, bukalah belenggu-belenggu kelaliman dan lepaskanlah tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi kalau kamu melihat perbuatanmu itu mencelakai orang lain, menganiaya orang lain, memperbudak orang lain, lepaskanlah kuk dia, supaya dia menjadi orang-orang merdeka, orang yang terbebas dari aniaya, dari penderitaannya, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu dan memberikan untuk orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Banyak sekali orang-orang yang kaya, begitu ada orang miskin datang, dia cepat-cepat sembunyi, supaya tidak dimintain tolong. Kalau nggak ditolong gimana, tapi kalau nolong itu dia juga nggak rela, karena hartanya berkurang. Dan orang seperti itu yang dikatakan tidak ada gunanya semua ibadahmu, semua puasamu itu tidak ada gunanya. Nah, kalau engkau memberi makan pada orang miskin,
Kalau engkau membawa orang-orang yang tidak punya rumah ke dalam rumahmu dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang, maka pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan segera pulih. Ingat ya, banyak orang pergi ke gereja-gereja yang bisa melakukan penyembuhan. Sebetulnya tidak perlu. Kalau engkau melakukan segala sesuatu untuk orang-orang miskin, kalau engkau melakukan segala sesuatu untuk orang yang tertindas, maka Tuhan akan menyembuhkan semua luka-lukamu, luka batin juga luka jasmanimu. Tuhan akan memberi kesehatan kepada kamu. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ini sebelum itu. Maka terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih. Kebenaran ada di barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan ada di belakangmu. Jadi apakah kamu dimuliakan atau tidak? Bukan dari kekayaanmu atau dari jabatanmu yang tinggi karena engkau seorang menteri atau apapun, bukan. Maka ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk Tuhanmu, untuk orang-orang yang miskin, maka terangmu akan mereka seperti fajar. Maka hidupmu menjadi sesuatu yang seperti fajar mereka. Kebenaran ada di barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan ada di belakangmu. Jadi kalau engkau ingin dimuliakan, biarlah kemuliaan Tuhan itu yang menyinari dari dalam dirimu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Dan engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Jadi jelas ya. Kalau banyak sekali orang yang berdoa tetapi doanya tidak pernah dikabulkan. Tapi ketika kamu selalu melakukan apa yang Tuhan mau saja, ketika kamu datang kepada orang-orang miskin untuk menolong, ketika kamu selalu memerdekakan penderitaan orang lain, maka ketika kamu susah, kamu berteriak, Tuhan tolong, maka Tuhan akan menjawab, ini aku. Dia tidak pernah lari sedikit pun dari sisimu. Setiap kali kamu menderita, maka dia akan menggendong kamu. Oke, diteruskan. Pada waktu itu apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu, tidak lagi menimbulkan penderitaan bagi sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati mereka yang tertindas, maka terangmu akan terbit dari gelap. Jadi orang yang hidup di luar Tuhan itu hidupnya gelap. Dan ketika kamu melakukan sesuatu seperti ini, maka terang Tuhan akan muncul dari dalam dirimu. Maka kegelapanmu akan menjadi rembang tengah hari. Seperti sunset ya. Jadi gelap tetapi sebetulnya sudah terang sekali. Gelap itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi ketika kamu jauh dari Tuhan, maka betul-betul gelap hidupmu. Tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan, maka kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering. Maka di situ ada kedamaian, ada sukacita, ada buah roh yang seperti yang saya katakan waktu kita belajar tentang roh. Ada damai sejahtera dan seluruh hidupmu adalah suatu sukacita. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun ini untuk bangsa Israel. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Jadi Bapak Ibu,
bukan ibadah yang Tuhan mau, tetapi apa yang kamu lakukan untuk Tuhan yang tersembunyi di dalam diri orang-orang yang menderita dan miskin. Datanglah kepada Dia, maka dikatakan bahwa terangmu, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, dan kamu akan hidup seperti fajar pagi hari. Luar biasa, bukan? Maka di sini kamu harus tahu, bukan ritual yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi jiwa yang selalu mengatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mencintai kamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.